Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin. Namun, ada sejumlah pasal yang menuai kontroversi. Kesepakatan soal RUU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2020. Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauzia, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR BPN Sofyan Jalil, dan Menkumham Yasona Laoli. Ada 7 undang-undang yang dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja, utamanya Undang-Undang tentang Pendidikan, serta 4 undang-undang yang dimasukkan dalam pembahasan. Ada pula perubahan mengenai jumlah bab dan pasal dalam RUU Cipta Kerja. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi pembahasan RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR secara terbuka. Usai Airlangga menyampaikan pendapat mewakili pemerintah, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir untuk pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pertanyaan itu mendapat persetujuan dari anggota DPR di ruang rapat. Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kami simak bersama, sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini. Bisa disepakati? Tanya Aziz. Setuju, jawab anggota Dewan yang hadir. Kendati demikian, terdapat sejumlah pasal yang terus disorot. Berikut ini beberapa pasalnya. 1. Pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pasal sakti penjerat pembakar hutan. Berdasarkan draft RUU Cipta Kerja, salah satu pasal yang direvisi adalah pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikenal dengan pasal pertanggungjawaban mutlak. Pasal 88 berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam draft RUU Cipta Kerja, pasal itu diubah menjadi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Sebagaimana diketahui, pasal 88 Undang-Undang PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga 18 triliun rupiah dari pembakar atau perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. 2. Pasal pendidikan. DPR menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kini DPR telah mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Ternyata pasal yang mengatur soal pendidikan masih ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah ini menjadi sorotan perkumpulan keluarga besar Taman Siswa. Mereka terkejut mengetahui draft final yang disahkan menjadi undang-undang itu ternyata masih mengatur soal pendidikan. Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draft final RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, paragraf 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kata Ketua Umum PPPKBTS Cahyono Agus dalam keterangan pers tertulis Senin 5 Oktober 2020. Berikut adalah pasal soal pendidikan dalam draft RUU Cipta Kerja yang dimaksud. Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 65. 1. Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
2. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Mengingat sesuai dengan pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, mendefinisikan usaha sebagai setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba, kata Cahyono Agus. 3. Pasal soal pasangon. Yang juga dipermasalahkan dalam Undang-Undang Ciptaker adalah pesangon pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar mengatakan besaran pasangon tersebut hanya untuk pekerja dalam waktu kerja di atas 24 tahun dan dengan alasan tertentu. Jadi, besaran pasangon tersebut sebenarnya juga tidak bisa dinikmati oleh semua pekerja selama ini. Jika dibuat simulasi, maka begini jadinya. Seorang pekerja, sebut saja Andin, memiliki gaji pokok sesuai upah minimum Provinsi Jakarta saat ini, yaitu Rp4.200.000. Setelah bekerja selama 8 tahun 3 bulan, dia terpaksa berhenti kerja karena perusahaan melakukan efisiensi. Berapa uang pesangon yang diterima Andin? Berdasarkan draft RUU Cipta Kerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, Andin mendapat pesangon 9 bulan upah. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dulu, jika pekerja kena PHK dengan alasan efisiensi, maka perusahaan berhak memberikan 2 kali 9 bulan upah. Ditambah dengan uang penghargaan masa kerja yang termasuk 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun. Andin mendapat 3 bulan upah. Itu berarti 18 pesangon ditambah 3 sama dengan 21. Jika sudah ditentukan jumlah pesangon 21 dikalikan dengan gaji Andin Rp4.200.000 sama dengan Rp88.200.000. Segitu uang pesangon yang diterima Andin. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja ketika terjadi PHK diatur dalam peraturan pemerintah. Setelah pasal-pasal yang terdapat di RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, ada sejumlah kelompok buruh mengatakan akan tetap melaksanakan mogok nasional dan unjuk rasa selama 3 hari pada 6-8 Oktober 2020. Mereka mengatakan langkah itu diambil untuk mendesak pemerintah dan DPR mengagalkan undang-undang tersebut, yang menurut mereka disahkan secara tidak transparan. Sementara itu, pemerintah memandang demonstrasi dan penolakan seperti itu wajar, tapi menyarankan pihak yang menolak untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui mekanisme uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.